Baik, yang pertama saya ucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada saya untuk sedikit sharing ya terkait dengan kemunculan penyakit infeksi emerging baru atau PEI kalau Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya emerging infectious diseases. Saya Sugi, saya peneliti di bidang mikrobiologi, Pusat Penelitian Biologi LIPI. Sehari-hari saya, kalau saat ini memang sedang aktif melakukan riset terkait dengan SARS-CoV-2, baik itu genome sequencing maupun kultur. Ya. Nah, di lain kesempatan saya juga meneliti terkait potensi-potensi zoonosis ya dari satwa liar Indonesia yang diperdagangkan. Gitu. Jadi kalau gambar yang ada di sini ini adalah ular yang sudah dikuliti dan siap untuk diolah untuk diperjualbelikan dagingnya. Gitu. Jadi nanti mungkin ada beberapa hal terkait dengan animal trade, perdagangan satwa liar yang mungkin juga ternyata beresiko ya untuk menjadi driver atau pemicu dari kemunculan penyakit infeksi emerging baru. Jadi sebenarnya secara singkatnya nanti dibagi menjadi dua bagian dalam presentasi ini. Nanti akan sedikit dijelaskan terkait dengan PI atau penyakit infeksi emerging. Kemudian juga terkait dengan secara lebih spesifiknya adalah zoonosis, atau yang bersumber atau memiliki origin dari satwa liar atau hewan. Dan sebenarnya apa sih pemicu-pemicu dari kemunculan penyakit tersebut? Gitu. Jadi dengan diketahuinya driver atau pemicu kemunculan ini, diharapkan juga kita bisa tahu dan bisa mengantisipasi bagaimana jika penyakit ini muncul, gitu, dan bagaimana kita melakukan langkah preventif ya untuk itu. Gitu. Nah, kemudian yang pertama sebagai pendahuluan, jadi ada dua grafik di sini. Jadi yang grafik sebelah kiri ini adalah penyebab kematian tertinggi di high income countries. Kemudian yang sebelah kanan adalah di low income countries. Jadi yang saya tekankan di sini bahwa ada perbedaan yang cukup mencolok gitu. Jadi untuk high income countries, penyebab kematian itu memang kebanyakan adalah bukan communicable disease yang hijau ini. Jadi bukan penyakit menular. Tapi kebalikannya di low income countries, kebanyakan penyakit yang menyebabkan kematian adalah penyakit menular atau communicable disease atau penyakit infeksi gitu. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh agen-agen mikroorganisme. Kenapa bisa berbeda? Karena banyak faktor gitu yang berpengaruh ya, diantaranya adalah terkait dengan sanitasi, kemudian nutrisi dan faktor-faktor lain yang lingkungan ya, termasuk lingkungan yang memang menjadi pemicu kemunculan penyakit infeksi tersebut. Nah, kalau secara definisi penyakit infeksi emerging atau yang dikenal dengan emerging infectious disease. Ini penyakit yang muncul dan menyerang pada suatu populasi, maksudnya manusia, gitu, yang menyerang pertama kalinya dan memang dapat meningkat dengan cepat, gitu. Baik itu dalam jumlah kasusnya maupun dalam cakupan luasannya. Nah, contohnya macam-macam gitu yang dan ini pun sudah diklasifikasikan. Seperti contohnya adalah HIV, kemudian SARS, Lyme disease, E. coli, hantavirus, ini termasuk emerging disease. Kemudian yang re-emerging disease itu juga ada gitu, seperti malaria, tuberkulosis, kolera, dan lainnya. Jadi kalau re-emerging di sini sebetulnya sudah terkendali, tapi karena suatu faktor kejadian atau kasus dari penyakit ini meningkat tajam.
Nah, gambar ini adalah gambar sekedar pengenalan saja, mengingat saja bahwa agen penyebab infeksi itu ada beberapa, diantaranya yang major, yang utama adalah virus, kemudian dan bakteri. Nah, ini yang mungkin yang sudah familiar dengan nano-nano gitu ya. Jadi terkait dengan ukuran, sebetulnya protein atau prion itu yang paling kecil sebenarnya. Nah, kemudian di atasnya itu adalah virus, kemudian baru bakteri. Jadi kalau dilihat dari ukurannya, virus ukuran terbesar pun itu masih lebih kecil dari bakteri ukuran terkecil. Itu sebagai gambaran. Dan perbedaan lainnya yang signifikan adalah untuk virus ini dia harus ada inang, harus ada host untuk bisa berkembang biak dan bereplikasi gitu. Sedangkan bakteri tidak demikian. Sebetulnya bagaimana sih kenapa bisa ada penyakit yang tertular gitu dari hewan ke manusia gitu. Nah, kalau kita lihat dari grafik ini bahwa memang pada awalnya ini ada beberapa satwa liar termasuk juga vektornya. Ini semuanya kelelawar, tikus, kemudian dari primata gitu ya. Jadi mereka memang pada awalnya memiliki populasi dan habitat tersendiri. Tapi karena ada beberapa faktor pemicu, mereka akhirnya berekspansi ke hewan lain yang memang kebanyakan sudah didomestikasi oleh manusia, oleh kita. Gitu. Nah, ketika terjadi ekspansi tersebut, maka terjadi juga transfer patogen-patogen yang dibawa oleh satwa liar ini ke dalam populasi hewan lain. Nah, kemudian dari populasi di hewan ternak ini, domesticated animal, ini juga sangat memungkinkan juga terjadinya spillover atau kelebihan atau transmisi juga gitu ke populasi manusia. Jadi pada intinya adalah memang sebagian besar timbul karena adanya interaksi yang intens dengan satwa liar. Dengan interaksi intens tersebut, maka proses transmisi dari patogen yang dibawa juga sangat beresiko tinggi tertransfer juga ke manusia. Ini adalah contoh-contoh beberapa penyakit zoonosis gitu. Jadi zoonosis kalau definisi dari WHO ini adalah penyakit yang ditularkan secara alami dari hewan vertebrata ke manusia gitu. Dari sekitar 1.400 lebih patogen, kurang lebih 217-nya itu virus dan 500 sekian itu bakteri dan rickettsia gitu. Tapi memang yang paling utama, patogen yang utama adalah virus, bakteri, kemudian jamur protozoa dan juga cacing helminth. Tapi nanti kita akan fokus untuk virus dan bakteri gitu ya. Nah, ini adalah host. Jadi hewan-hewan ini dinamakan dengan host atau inang dari beberapa ataupun patogen tertentu. Misalkan yang paling terkenal di sini adalah pets atau kelelawar ya. Jadi kelelawar memang dikenal sebagai reservoir dari banyak patogen ya, seperti rabies, kemudian Nipah virus, Hendra virus, termasuk juga dari coronavirus. Gitu. Kalau monyet juga demikian, dia bisa menjadi inang dari Ebola virus, tapi Ebola virus juga sebetulnya awalnya juga originnya dari kelelawar juga. Kemudian rabies itu untuk pada anjing ataupun fox. Kemudian juga banyak lain. Misalkan saja E. coli pada ular dan semona pada reptil gitu ya, dan banyak hewan-hewan yang memang dikenal sebagai reservoir dari patogen-patogen berbahaya. Nah, apakah kalau kita sudah tahu bahwa hewan-hewan tersebut kemungkinannya membawa patogen berbahaya, apakah mereka dapat secara langsung menularkan patogen tersebut pada manusia dan bisa menimbulkan penyakit? Nah, itu juga belum tentu ya. Ada proses yang memang pada umumnya terjadi begitu. Ada
ada beberapa yang memang ketika menularkan kepada manusia dia tidak semasif transmisinya tidak semasif penyakit satu dengan penyakit yang lain. Gitu. Misalkan saja adalah rabies. Gitu. Jadi pada tahap pertama rabies ini betul-betul penularannya adalah dari misalkan dari anjing yang terinfeksi rabies, kemudian anjing ini menggigit manusia. Gitu. Dan pada umumnya ketika manusia itu terinfeksi sudah berhenti gitu. Jadi tidak ada penularan dari manusia ke manusia. Gitu. Kenapa demikian? Karena ada beberapa faktor. Salah satunya karena ya manusia nggak mungkin gigit manusia lainnya gitu. Jadi udah transmisinya berhenti gitu. Nah, namun tentu ada beberapa cara bagaimana menghentikan transmisi rabies misalkan. Ya misalkan dengan vaksinasi anjingnya gitu dan lain sebagainya. Nah, kemudian contoh kedua adalah Ebola. Ebola memang reservoir alaminya adalah dari kelelawar, tapi dia juga menginfeksi primata lain seperti monyet. Nah, dari monyet inilah manusia kemungkinan bisa tertular juga, walaupun sebenarnya mungkin juga tertular langsung ketika berinteraksi dengan kelelawar. Kemudian ada juga contoh misalkan dengue. Dengue ini butuh vektor nyamuk. Misalkan. Nah, kemudian contoh lainnya adalah HIV. Jadi HIV ini juga pada awalnya originnya diduga memang kuat dari primata ya, dari monyet. Akan tetapi sudah melalui proses evolusi sehingga proses transmisinya itu eksklusif dari human to human gitu. Jadi memang berbeda gitu ketika memang kalau kita bandingkan dengan rabies yang tadi saya sebutkan. Jadi itu proses bagaimana hewan-hewan tersebut bisa menularkan ke manusia. Ini adalah bagaimana kita mengklasifikasikan driver atau pemicu-pemicu dari zoonotic disease. Nah, jadi yang kalau teman-teman bisa lihat di sini ya, jadi ada tiga aspek, jadi human, kemudian environmental atau lingkungan dan juga animal. Nah, masing-masing ini punya interface. Jadi ada human environment interface, kemudian juga human animal interface, kemudian termasuk juga animal environment interface. Jadi kita hidup dengan ketiga aspek ini saling bersinggungan dan memang karena memang kita hidup di satu bumi gitu ya. Jadi semuanya saling berkaitan dan memiliki link masing-masing. Gitu. Nah, sebagai gambaran misalkan bagaimana interface ini juga bisa meningkatkan resiko atau transfer patogen. Gitu. Kayak misalkan dari human animal interface, dari ketika kita memiliki hewan peliharaan, misalkan saja kucing ataupun anjing, kemudian ketika kita mempunyai ternak ataupun hal semacam itu, gitu. Nah itu juga meningkatkan resiko transmisi atau disease emergence. Nah kemudian yang untuk contoh yang lainnya adalah bagaimana interface antara manusia dan lingkungan. Kita kebanyakan aktivitas manusia seperti juga menimbulkan ataupun memicu terjadinya kemunculan penyakit infeksi baru seperti urbanisasi, kemudian juga deforestasi dan lain sebagainya, banyak sekali. Nah, ini adalah tiga aspek yang memang saling bersinggungan dan saling memiliki link. Jadi ini yang harus kita pahami bersama bahwa tidak masing-masing memiliki interface, gitu, baik human, animal maupun environmental. Namun ada juga faktor eksternal, jadi faktor luar yang memang berpengaruh terhadap kemunculan penyakit infeksi emerging ini. Seperti contohnya adalah memang ini berdasarkan riset ya, tapi tidak mutlak, artinya tidak semuanya demikian. Jadi sekitar 65% patogen itu memang sensitif terhadap iklim gitu, dan 82% misalkan dipengaruhi oleh kelembaban, hujan dan temperatur. Gitu. Dan ini pun
berdasarkan sebuah riset ya. Jadi namun sekali lagi ini tidak mutlak gitu. Jadi saya juga ingat ketika awal pandemi bahwa juga ada riset juga yang menyatakan bahwa iklim panas gitu ya, atau yang wilayah yang memiliki temperatur yang lebih tinggi itu cenderung memiliki kejadian atau kasus yang rendah, dan itu dihubungkan gitu. Tapi ternyata tidak demikian ya, dan tidak mutlak sekali lagi. Nah, kalau tadi climate dan ternyata juga penyakit juga dipengaruhi oleh musim ya. Jadi misalkan kalau flu season itu dimulai ya sekitar ketika winter baru mulai. Kalau ini di negara belahan bumi utara yang 4 musim ya untuk season ini. Nah, kemudian ada varicella dan macam-macam. Nah, kalau gonorrhea season itu penyakit seksual ya. Jadi ini kebanyakan muncul ketika musim panas gitu. Dan ini banyak faktor juga kan. Kalau ini faktor manusia gitu ya. Nah, kemudian saya sedikit cerita terkait kaitan antara infectious disease dan nutrisi gitu ya. Dan nanti pun akan nanti saya coba share sedikit juga dekat link dari dari infectious disease dan faktor-faktor lain. Jadi di grafik yang sebelah kanan ini, yang AID ini adalah emerging infectious disease yang warnanya paling muda gitu ya. Jadi terjadi peningkatan jumlah kasus infeksi dari tahun sekitar ya tahun 1940-an hingga tahun 2000-an, yang ternyata juga diikuti dengan peningkatan penggunaan lahan, kemudian food industry dan agricultural industry. Dan kalau ini spesifik, kalau ini general untuk emerging infectious disease. Kalau yang ini untuk spesifik zoonotic disease. Nah, terjadi peningkatan inilah yang memang menjadi salah satu drivernya ya, bagaimana penyakit infeksi itu muncul. Jadi intensifikasi pangan, kemudian industri dan agriculture, memang menguntungkan ya, karena juga memenuhi kebutuhan pangan populasi manusia begitu ya. Artinya kalau nutrisi tercukupi, dia pun akan kesehatannya pun akan meningkat. Tapi di lain pihak, kerusakan lingkungan gitu ya, ini juga mengakibatkan populasi dari reservoir, kemudian populasi dari hewan-hewan yang membawa patogen berbahaya juga mungkin meningkat ataupun terganggu. Nah, ini pun akan mempengaruhi mereka, perilaku mereka yang mungkin kita pun akan jadi sering berinteraksi dengan mereka, yang pada akhirnya meningkatkan pula proses transmisi patogen yang terjadi. Ini maaf, jadi ini agak kecil-kecil ya tulisannya. Jadi ini adalah gambaran bagaimana aktivitas manusia itu bisa menimbulkan efek gitu terkait dengan kemunculan penyakit infeksi emerging. Jadi kalau sebagai contohnya adalah memang ketika human nutrition itu meningkat bagus gitu ya, beberapa risiko penyakit lain pun ikut turun ya. Tapi di lain pihak dengan kerusakan lingkungan, misalkan biodiversitasnya turun, kemudian habitat rusak, kemudian meningkatkan human animal contact, itu juga bisa meningkatkan patogen gitu. Bahkan sekitar 77% patogen dari hewan ternak itu memang bisa menginfeksi multiple host ya, multiple inang, tidak hanya manusia. Gitu. Nah, ini gambaran saja bagaimana bagaimana satwa liar atau hewan-hewan ini bisa menularkan atau mentransmisikan patogennya ke populasi manusia. Jadi yang pertama adalah berasal dari ekskresi mereka, baik itu dari
misalkan dari feses, kemudian juga urin, ataupun dari air liur. Yang jelas bagian liquid dari tubuh satwa liar itu. Kemudian berikutnya adalah proses slaughter, jadi penyembelihan. Itu juga berisiko ya, berisiko untuk mentransmisikan patogen. Kemudian juga vektor bone. Ini biasanya tik atau kutu yang dibawa oleh hewan inangnya gitu. Nah, kalau dosis dan rutenya sudah pas, ini baru bisa menginfeksi manusia. Jadi walaupun ya kita menyembelih ayam misalkan, kalaupun tapi prosesnya dilakukan dengan betul gitu untuk agar tidak terjadi transmisi, ya itu nanti kemungkinan besar ya kita tidak mendapatkan patogen dari ayam tersebut. Nah, kemudian ini salah satu link juga, jadi terkait dengan infectious disease dan international wildlife trade. Jadi Indonesia ini salah satu negara eksportir satwa liar terbesar di dunia ya. Memang yang nomor satu masih Amerika Serikat gitu dan beberapa negara Eropa. Tapi Indonesia juga akhir-akhir ini juga meningkat ya. Termasuk juga perdagangan satwa liar tidak hanya untuk sebagai hewan peliharaan, tapi juga untuk konsumsi. Nah, international wildlife trade ini juga dapat meningkatkan resiko tersebarnya patogen gitu ke seluruh penjuru dunia gitu. Jadi kalau tadi bicara dalam skup kecil, artinya ketika kita berinteraksi langsung dengan hewan, baik itu ternak, kemudian hewan peliharaan gitu. Nah, kalau yang ini bagaimana patogen-patogen ini bisa menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan memang drivernya itu disebabkan oleh perdagangan satwa liar dan juga travel dan mobilitas manusia. Gitu. Jadi ini salah satu contoh saja bahwa kebanyakan kalau dihitung dari individu gitu ada sekitar mungkin 8 jutaan reptil yang diperdagangkan pada tiap tahun gitu, dan tidak hanya itu, dan hewan itu macam-macam sekali, dan seperti contohnya ya bisa monyet, kemudian kalau reptil ada katak, kemudian turtles, dan juga burung. Dan sekali lagi tidak hanya untuk hewan peliharaan ya, kalau ini turtles, kalau penyu ya, ini biasanya dipakai untuk konsumsi juga, dagingnya konsumsi, kemudian karapaksnya untuk obat, dan macam-macam fungsinya. Nah, ini ruwet sekali ya. Jadi ini adalah spesies ataupun hewan-hewan yang diperdagangkan. Kemudian yang ini adalah negara-negara eksportir, kemudian ini adalah negara-negara penerima. Jadi bisa dilihat bahwa yang di sini adalah China. Dia kebanyakan memang mengekspor mamalia ini ke Amerika Serikat, dan ini ruwet sekali, dan satu negara ini bisa ke berbagai macam negara, dan inilah yang menjadi driver atau pemicu bahwa sekarang dari patogen-patogen pun sudah menyebar gitu karena perdagangan satwa liar ini. Jadi patogen pun mengikuti dari inang kemana inang pergi begitu istilahnya. Nah, kalau ini gambarnya kecil ya. Jadi kalau ini dihitung disease flow-nya dari satu negara ke negara lain berdasarkan jumlah virusnya gitu. Jadi kalau tadi adalah perdagangan satuannya, dan ini adalah estimasi virus-virus yang terdistribusi di berbagai negara yang mungkin ketika awal belum ada perdagangan hewan ya, virus itu masih terisolasi di suatu negara tertentu. Tapi karena
itu tadi perdagangan, maka virus pun ikut berekspansi gitu dari Amerika Serikat kemudian ke negara lain gitu. Dan ini pun sekali lagi tidak hanya di satu negara dan banyak negara lain yang demikian, termasuk juga Indonesia gitu. Nah, ini adalah contoh-contoh animal disease yang dilaporkan dari bersumber atau berorigin dari mamalia, kemudian amfibi termasuk ular, katak ya, dan reptil gitu, kemudian juga burung kan. Banyak ini mulai dari virus dan juga bakteri gitu. Kalau salmonella, kemudian pasteurella itu bakteri ya, tapi kalau avian influenza itu dari virus. Nah, ini juga link bagaimana ekspor ataupun perdagangan satwa liar ini juga meningkatkan zoonotic disease atau penyakit infeksi itu tadi yang berasal dari satwa liar. Jadi kalau dilihat gambarnya, ini adalah export flow-nya, misalkan ini dari hewan, ya. Kalau yang ini primata gitu ya, kalau yang bergaris tebal nggak putus itu primata. Nah ini pun meningkatkan zoonotic disease export juga. Jadi kalau kita ekspor hewan ya kita kemungkinan bisa ekspor disease juga hewan, artinya patogen-patogen yang berbahaya yang dibawa oleh hewan tersebut. Nah, ini sekedar memberikan gambaran ya, contoh bagaimana disease ini bisa berpindah ke populasi manusia gitu. Jadi Hendra virus itu pertama kali ditemukan dideteksi di Australia gitu. Jadi origin awalnya itu memang dari flying fox, jadi dari kelelawar yang berukuran besar. Ini golongannya dari golongan Theropus atau lalat buah. Kelelawar pemakan buah. Nah, kelelawar ini menginfeksi tidak secara langsung ke manusia, tapi ke host yang lain dulu, ke kuda. Nah, baru dari kuda ini menginfeksi ke manusia, biasanya peternaknya atau yang memang berinteraksi langsung dengan kuda itu. Nah, bagaimana bisa tertular ya, karena manusia ya karena berinteraksi langsung. Sekali lagi tadi ada beberapa poinnya seperti dari salivanya, kemudian dari fesesnya, ataupun bagian tubuh lain yang terbuka dari kuda ini yang kemudian menyentuh manusia dan masuk ke dalam tubuh manusia. Gitu. Nah, kemudian yang lainnya adalah Nipah virus ini yang mungkin jadi berita di akhir-akhir ini ya, bagaimana Nipah virus ini muncul. Jadi kalau awal outbreak itu memang awalnya adalah di Malaysia gitu, sekitar tahun 1998. Jadi pada waktu itu diduga kuat memang kelelawar ini seperti biasa karena namanya juga kelelawar pemakan buah, dia makan buah, buahnya jatuh kemudian dimakan oleh babi. Nah, babi ini terinfeksi dan menyebar ke populasi babi di peternakan babi. Kemudian para peternak babi, para peternaknya atau para pekerjanya itu juga ikut terinfeksi. Itu kejadian yang terjadi di Malaysia. Kemudian yang terjadi di Bangladesh atau di India ini beda lagi. Jadi kebanyakan kalau jenis keluarnya sama ya dari Pteropus. Jadi kalau mereka ada palm sap. Jadi kalau di Indonesia mungkin kayak nira gitu ya. Jadi tumbuhan palm itu disadap, kemudian airnya nanti yang rasanya manis itu diminum gitu ya, dimanfaatkan gitu. Nah, kalau airnya ini sudah ditemplokin atau sudah dihinggapi oleh kelelawar yang terinfeksi, nah ini berbahayanya kalau ini padanya diminum atau dimakan manusia dan pada akhirnya manusia ikut terinfeksi gitu. Itu yang beberapa contoh bagaimana
bertransmisi. Nah, kalau dibilang resiko, bagaimana gitu? Resiko memang selalu ada ya, tapi belum tentu juga gitu. Kalau kita lihat memang populasi dari henipavirus ini mengikuti populasi dari inangnya. Kelelawar pemakan buah memang kebanyakan ada di Asia ya, Asia bagian Tenggara, ya Indonesia, Malaysia, kemudian termasuk juga Australia, kemudian India dan China. Nah, karena populasi kelawarnya juga ada dan hostnya juga kemungkinan ada, walaupun belum tentu juga pada akhirnya bisa bertransmisi ke manusia. Kemudian ini sama contoh dari Ebola. Ebola juga pada awalnya originnya adalah berasal dari kelelawar. Jadi ada animal to animal transmission dulu, jadi dari kelelawar ke primata, kemudian ke hewan lain, yang mungkin hewan ini akhirnya diburu oleh manusia, padahal hewan ini sudah terinfeksi virus. Nah, akhirnya manusia juga ikut terinfeksi Ebola virus ini. Itu salah satu mode transmisinya. Kemudian, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan? Tadi sudah sedikit disinggung tentang drivernya, bahwa aktivitas manusia kebanyakan memang beresiko ya, beresiko dalam artian bisa memunculkan penyakit infeksi emerging baru gitu. Nah, kalau kita lihat dari pernyataan WHO bahwa mereka juga sebetulnya sudah siap-siap gitu, siap-siap untuk menghadapi pandemi berikutnya setelah COVID-19. Jadi WHO punya priority disease, jadi penyakit prioritas oleh WHO, seperti contohnya adalah COVID-19, kemudian Ebola, Lassa, dan beberapa penyakit yang memang kebanyakan adalah berawal dari atau memiliki asal origin dari satwa gitu, dari hewan liar. Nah, mereka punya satu penyakit yang mereka namakan dengan disease X. Jadi ini adalah penyakit X yang entah apa, entah asal usulnya dari mana, yang memang kita harus bersiap-siap untuk menghadapinya gitu, untuk menghadapi penyakit infeksi baru ini. Gitu. Sebelum ada COVID-19 pun ini disease X sudah ada gitu ya. Jadi memang WHO sudah melakukan preparasi akan kemunculannya maksudnya, dan juga mempersiapkan bagaimana ketika ada pandemi muncul. Nah, ini contoh beberapa pandemi yang pernah terjadi di bumi ini. Ya, jadi kalau dibandingkan, kalau ini datanya kurang up to date ya untuk COVID-19. Nah, kalau kita lihat memang dari jumlah yang meninggal dunia, sebenarnya COVID-19 bukan yang terbesar gitu. Jadi masih ada Black Death atau plague. Kemudian juga ada smallpox. Kalau smallpox ini ya, jadi yang sebelah kanan ini. Kemudian ada juga Spanish flu dan macam-macam. Semua pandemi ini ada yang sudah berhenti, ada yang masih berlangsung. Kalau yang masih berlangsung contohnya adalah HIV/AIDS. Ini masih berlangsung pandeminya, tapi untuk yang smallpox itu sudah berhenti. Nah, bagaimana pandemi ini berhenti? Black Death salah satu contoh. Sebenarnya belum ada bukti ilmiah yang jelas ya, karena ini pun kejadiannya sudah ratusan tahun yang lalu, ya mungkin tidak ada historical yang jelasnya juga. Tapi kalau bubonic plague ini diakibatkan oleh bakteri yang namanya Yersinia pestis. Dia ada di tick atau kutu yang ada di tikus. Nah, bagaimana ini berhenti? Ada beberapa argumen, misalkan saja dengan membasmi tikusnya, kemudian juga dengan melakukan isolasi dan karantina itu dan sebagainya. Tapi sebetulnya tidak ada yang tahu pasti. Nah, kalau smallpox ini beda karena sudah agak advance. Dinyatakan berhenti sekitar tahun 1960-an. Dengan apa? Dengan vaksin. Dan apakah dengan vaksin serta-merta nanti berhenti gitu pandeminya? Belum tentu juga gitu. Karena
kasusnya pada smallpox ini dia tidak ada apa namanya animal hostnya. Jadi hostnya cuma manusia. Jadi kalau manusianya yang divaksin udah berhenti gitu. Nah, kemudian ada misalkan pandemic flu 1918. Dia juga berangsur apa namanya? Berangsur pulih, berangsur hilang. Kemudian juga ada teori yang menyatakan bahwa variannya ini akan semakin melemah. Nah, kalau polio ini juga sama, ini juga sudah berhenti pandeminya. Ini juga karena beberapa sebab vaksin iya, tapi ada juga penyebab lain, misalkan saja adalah itu sama kayak smallpox, manusia adalah satu-satunya hostnya gitu. Jadi kalau kita lihat dengan pandemi COVID-19 sekarang itu jelas berbeda ya. Jadi bedanya begini, kalau smallpox, polio memang hostnya adalah manusia, tapi kalau SARS-CoV-2 hostnya macam-macam gitu ya. Jadi artinya bisa menginfeksi tidak hanya manusia. Kalau apa namanya teman-teman tahu bahwa SARS-CoV-2 ini juga bisa menginfeksi hewan lain seperti mink, kucing, kemudian anjing, kemudian juga tiger dan macam-macam hewan lainnya. Yang inilah yang ternyata menyulitkan menghentikan pandemi ini gitu. Kalau misalkan manusia saja yang kena, mungkin dengan dikasih vaksin dan apa namanya usaha-usaha lain seperti prokes dan lain sebagainya bisa sangat membantu gitu. Tapi tidak demikian karena hostnya juga macam-macam gitu. Bisa jadi manusia berhenti tapi ada hewan-hewan yang masih menyebarkan. Gitu. Beda dengan smallpox yang memang tidak memiliki animal host dan dia hanya menyerang manusia. Nah, sebenarnya bagaimana yang harus kita lakukan gitu dan untuk menghadapi kemungkinan pandemi baru. Jadi yang pertama dengan konsep One Health. Jadi One Health ini artinya menggambarkan bahwa karena memang kita hidup saling terkoneksi dengan hewan, dengan lingkungan, dengan manusia, maka kita pun juga harus menjaga betul-betul ketika aspek ini agar betul-betul sehat gitu ya. Manusianya juga sehat, animalnya sehat, kemudian lingkungannya juga sehat. Kalau lingkungan dalam artian kalau dalam konteks tadi satwa liar gitu ya, ini juga harus diperhatikan bagaimana aktivitas manusia agar apa namanya ekosistemnya tetap seimbang, kemudian juga apa namanya habitat dari reservoir penyakit itu juga tetap pada tempatnya ya, tidak berekspansi gitu. Kemudian kalau human health otomatis ya kita melalui dengan menjaga sanitasi, kemudian kebersihan dan juga nutrisi tadi ya yang ternyata juga memang sangat berpengaruh. Kemudian juga sama juga dengan animal health. Jadi ada usaha-usaha preventif misalkan juga secara realnya ya dengan vaksinasi misalkan dengan dari hewan peliharaan kita itu pun sebenarnya menjaga agar hewan peliharaan kita sehat dan kita pun sehat juga gitu. Jadi artinya kalau semuanya sehat diharapkan ya semuanya dapat terkendali dengan baik gitu. Dan kalau yang gambar sebelah kiri ini adalah One Health concept. Jadi bagaimana zoonotic infection ini juga dibarengi juga dengan apa namanya usaha-usaha lain seperti pengembangan obat atau drugs. Dan konsep One Health ini memang sudah diadopsi oleh WHO dan banyak lembaga ataupun negara gitu terkait menjadi salah satu langkah preventif untuk mencegah apa namanya kemunculan penyakit infeksi baru terutama yang memang berasal dari hewan gitu. Ini sekedar bagaimana intervensi apa namanya hewan, bagaimana agar kita tidak mendapat transfer istilahnya dari hewan-hewan seperti kelelawar, kemudian anjing dan lain sebagainya ya. Jadi paling ya kita bisa ada beberapa step sebetulnya kalau di apa namanya di bidang kami, tapi mungkin tidak saya jelaskan detail gitu ya. Tapi seperti realnya tadi ya dengan mengerti konsep One Health. Nah ini hanya apa namanya
hanya salah satu usaha, salah satu usaha juga gitu untuk mengurangi proses pandemi ya, jadi mengurangi human to human transmission gitu, baik itu ya dengan pengembangan obat ataupun dengan pengembangan dari aspek non farmasetikal. Nah, ini sekedar bagaimana skenario kita, konseptual framework-nya, bagaimana kita mencegah bagaimana kita mengontrol risk driver-nya itu, driver yang tadi disebutkan, hingga pada akhirnya memang dibutuhkan berbagai aspek ya, sesuai dengan konsep One Health itu. Nah, ini sudah ke slide-slide terakhir. Nah, jadi yang paling utama sebenarnya adalah kurangi resiko interaksi satwa liar dengan manusia gitu. Ini salah satu contoh realnya saja ya, dan ini yang mungkin yang bisa kita lakukan sehari-hari mungkin gitu ya. Nah, kalau ini dia seperti kasus kemunculan Nipah virus yang di Malaysia itu. Jadi memang kelelawar memang pemakan buah ya, dan buahnya kalau kata orang kalau yang sudah dimakan kelelawar itu mungkin enak ya, mungkin rasa lebih manis gitu, dan tapi sebetulnya itu sangat beresiko gitu. Jadi kalau ada buah yang memang sudah dimakan atau sudah digigit kelelawar, ya dibuang saja dan tidak perlu dimakan itu, karena memang itu beresiko. Dengan gigitan misalkan air liur dari kelelawar itu mungkin sudah masih ada di situ gitu, dan itu berbahaya kalau kita makan. Itu contoh simpel saja bagaimana mengurangi resiko interaksi dengan satwa liar. Kemudian yang lainnya, memang satwa liar ini pun banyak yang diperdagangkan ya. Kalau kita lihat di Indonesia pun ada gitu yang masih memperjualbelikan satwa liar tersebut gitu, baik untuk pangan ataupun untuk obat-obatan. Di Tomohon Market yang gambar sebelah kanan ini, ya bagaimana mereka berinteraksi sebetulnya kalau kami secara mikrobiologis sebenarnya sangat beresiko ya, dan ini ya menakutkan juga ya, bagaimana proses interaksi mereka itu. Padahal ketika kita melakukan riset terkait dengan ini pun kita menggunakan alat-alat yang protektif, misalkan gloves, masker, dan lain sebagainya, atau APD gitu ya. Nah, tapi ya apalagi kalau mereka sudah menangkapnya dari alam, kemudian ditampung dulu, misalkan kemudian diolah, misalkan disembelih, hingga pada akhirnya dimakan, itu pun poin-poin atau titik-titik yang sebetulnya sangat beresiko menularkan atau menularkan patogen-patogen berbahaya yang mereka bawa. Memang secara teoritis, kalau semuanya dimasak dengan matang, misalkan dengan pemanasan yang cukup tinggi dan lama, mungkin virusnya mati. Tapi tidak hanya itu ya, bisa saja ketika ada titik lengahnya. Jadi ketika proses pengolahan, misalkan tempat pisaunya untuk memotongnya itu tidak dicuci dengan bersih, kemudian tempatnya juga itu juga masih sangat berisiko. Nah, kemudian hewan lain yang patut diwaspadai sebetulnya adalah tikus gitu ya. Jadi ya bagaimana caranya biar nggak ada tikus dekat-dekat kita lah gitu. Bagaimana caranya ya dengan menjaga sanitasi dan kebersihan lingkungan kita gitu. Jangan seperti ini ya, jangan ya hal-hal yang jorok, misalkan naruh makanan di sembarang tempat kemudian dibiarkan gitu ya. Itu menjadi sangat atraktif buat tikus-tikus ini buat muncul gitu ya, dan artinya ketika tikus ini muncul mungkin interaksi kita dengan hewan ini juga makin tinggi ya, artinya meningkatkan juga risiko transmisinya. Nah, itu salah satu contoh-contoh yang dalam kehidupan sehari yang mungkin tanpa
kita sadari mungkin ini juga sangat berisiko sekali ya untuk mendapatkan transfer patogen dari mereka. Ya, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan gitu.